Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine ra akhirat malah dunia. Jadi zaman akhir kok maju. Tapi ya pantas kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantas kacau. Islam jelas sekali. Alaikum bisidqi. Hai kalian, bersikaplah jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sidik itu, jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Saya dengan siapa saja, dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong, karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Orang datang ke tempat kita karena market kita bersih, karena jujur, timbangannya penuh, tidak bohong, karena barang-barangnya baru, tidak expired. Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri, Pak. Tapi kalau model-model ustadz yang terkenal ini, bikin satu aja kesalahan, ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Makanya saya mengikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar, memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah. Jadi kalau orangnya sudah tidak bisa jujur, itu baiknya tuh baik topeng untuk menutupi ketidakjujurannya. Toko swalayan 212 Mart yang berada di beberapa titik di kota Samarinda kini terlihat sudah tidak beroperasi lagi. Minimarket yang dibangun dengan semangat kebangkitan ekonomi umat itu diduga tengah tersandung kasus penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum. Dosa jariah? Iya, dan terus disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Semuanya pernah bodoh nih Pak sering? Sering, kadang rezekinya ya dari nyun sewu, kalau kebanyakan maklar, rezekinya dari apa? Gak bodoh nih kira-kira payu Pak. Oleh karena itu, kebohongan betul-betul sikap yang sangat konyol, merugikan, mencelakakan dan menghinakan diri kita. Kasus ini berawal dari ajakan investasi untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Mart di Samarinda pada 2018 yang lalu. Pembentukan toko dilakukan melalui metode pengumpulan dana investasi masyarakat secara terbuka dengan melakukan transfer minimal 500.000 hingga maksimal 20 juta rupiah. Misalnya kayak jujur, maklaran tanah yang Kulon Progo sampai tinggu bendara kok. Apa melok apa bukan ini? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel nopo? Wes, kalau damel pertanian untuk pergi prospek. Padahal niatnya itu, iki apa jadi apa? Bendara. Tuh, kalau kita mau bantu ekonomi umat Islam jangan belanja di toko kafir. Tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak ketahuan kebohongannya bukan karena jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka. Gitu rego murah. Misalnya tuh ini, mungkin jimban dari bandara Pak. Mau jimban regane larang, mau dereng larang kalau tak tubas Pak. Gelem ta ora wong iki. Misalnya jujur ngono. Maka belanjanya juga harus berjamaah. Kita sudah ada 212 Mart belanja di warung muslim. Amanah. Gak ada yang jago bohong, jago nipu, gak ada. Waktunya dibuka, kebuka. Makanya Allah ngebuka macam-macam lewat HP, ada yang lewat rekaman. Misalnya ono wong sponsor umroh, ayo umroh nang Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ono umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nak mending ngene. Wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandi di, sing jujur mbek sing rapati jujur. Gak jawab bae kira-kira wae. Deklarasi market 212. Dokter-dokter spesialis silakan naik ke atas. Lah kan jelas sekali Ustadz, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Allah tuh tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Siapa? Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Tapi kita ini ndak, kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine ra akhirat malah dunia. Jadi zaman akhir kok kacau. Tapi ya pantasnya kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantasnya kacau. Bagaimana cara umat Islam bisa mandiri secara ekonomi sehingga generasi Islam berikutnya generasi yang cemerlang? Jangan belanja di toko kafir. Jangan belanja di toko kafir. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. 212 Maret itu adalah pasar Islam. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunia kudu untuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Tidak ada orang jago. Wah, ini dilindungi dengan strategi ini dilindungi dengan teknologi ini dilindungi oleh pejabat ini. Tidak bisa. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Maret pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Rodina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akhirat lah, sementing kita untuk nopo Kalau Allah mau ngebuka, kebuka tuh. Kalau Allah mau ngebuka, kapanpun Allah mau kebuka, buka tanpa bisa dicegah siapa. Kasus ini berawal dari ajakan investasi untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Maret di Samarinda pada 2018 yang lalu. Pembentukan toko dilakukan melalui metode pengumpulan dana investasi masyarakat secara terbuka dengan melakukan transfer minimal 500.000 hingga maksimal 20 juta rupiah. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, kan? Ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Gak bisa Pak, kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Di coro kula ngeten iki, kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangon 2 juta, kula ya ra tersinggung, wong garang dunya wae. Sebelumnya pada Jumat 30 April 2021, kuasa hukum dari LKBN Lentera Samarinda telah melaporkan 4 orang terduga pengemplang dana investasi. Mereka adalah pengurus komunitas koperasi syariah 212 Maret, masing-masing berinisial PM, RJ, HB, dan MS. Lembaga bantuan hukum 212 Maret yaitu terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Nah sampai saat ini masih kita pelajari untuk laporan tersebut. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridhane Allah. Ya wes mulang mari ridhane Allah. Centok dunia cek ora wes seneng mulang mari untuk ridhane. Maka belanjanya juga harus berjamaah. Kita sudah ada 212 Maret berjamaah. Jangan sampai tinggal berjamaah. Belanja di warung muslim. Yang kedua itu yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Tidak semua ke surga. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo iku duit THK iku bener. Jadi nggak cukup kita sibuk beramal kalau tidak mujahadah membersihkan hati, dan cuma satu penyebabnya, dia senang dengan kedudukan di sisi manusia
dengan menggunakan amalan akhirat. Itu yang membuat Allah marah. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillahi min zalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke sorga. Nak wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nak golek ridane Allah ya wis dunia dianggap sepe. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang Qur'annya, yang kurang satu saja. Apanya Ustaz? Keikhlasan hati. Hatinya. Sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah, kita belum kafah. Jangan tabligh akbar ramai hanya sekedar kerumunan. Bagaimana kerumunan itu dirubah menjadi kekuatan? Maka belanja ke tempat belanja muslim 212 Mart. Amanah, amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Ilmunya luas, dalilnya bagus, baca Qur'annya fasih, hafal Qur'an, tapi ketika dihisab, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin dianggap alim, dianggap ulama, dai, kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia, diseret tuh ke neraka. Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya justru dengan amal akhirat. Ya, itu yang membuat Allah. Padahal yang diinginkan Allah, tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Iya.